Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di konten Rakit PC dan di video kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming dengan budget di 2 jutaan. Dan dengan budget 2 jutaan ini, PC ini sudah bisa digunakan untuk editing, gaming, mungkin di low to mid, dan juga bisa digunakan untuk live streaming game ya di resolusi 1080p. Tapi disclaimer dulu bahwa beberapa komponen yang saya sarankan di sini ada yang menggunakan komponen second. Jadi di sini tidak menggunakan full komponen baru. Oke, video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan komponen yang saya gunakan di sini beserta timelapse pemasangannya. Kedua, saya akan melakukan benchmark di 13 games ya. Jadi mungkin video ini durasinya akan cukup panjang. Dan terakhir, saya akan tes PC ini untuk live streaming. Mungkin hanya 1 game saja, tapi saya akan langsung tes dengan game berat yaitu RDR2 agar bisa menjadi patokan. Oke, langsung aja kita ke bagian pertama yaitu perkenalan komponen. Untuk komponen pertama, saya menggunakan motherboard dari Gigabyte yaitu Gigabyte H97M Gaming 3 dengan soket 1150 atau Haswell. Chipset H97 ini bisa dibilang merupakan chipset tertinggi kedua di bawah Z97 pada soket 1150. Oleh karena itu, untuk fiturnya mungkin akan mirip dengan mobil Quora zaman sekarang ya. Contohnya saja di sini sudah terdapat slot M.2 yang support SATA dan NVMe. Sudah ada slot USB 3 di bagian belakang dan front panelnya. RAM sudah terdapat 4 slot dan juga sudah ada list LED berwarna merah. Tapi yang saya sarankan kalian di sini untuk cukup mengambil bobo Gigabyte ya dengan chipset H81 saja. Karena prosesor yang saya gunakan di sini itu tidak perlu memakai chipset yang tinggi-tinggi dan untuk harga mobile H97 ini juga cukup overpriced ya dua harganya. Untuk harga mobile Gigabyte H81 ini berada di harga 350.000 untuk harga secondnya. Karena kita memakai soket 1150, otomatis kita akan memakai prosesor Intel generasi keempat yaitu Intel Core i5 4460 4 core 4 thread dengan speed yang base-nya di 3,2 GHz dan turbo boost di 3,4 GHz. Untuk harganya sendiri berada di 278.000 untuk harga tray atau tanpa CPU cooler. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa saya sarankan untuk kalian untuk mengambil yang tray? Karena saya lihat TDP dari Core i5 4460 ini berada di 84 watt. Jadi jika menggunakan stok cooler, mungkin suhunya akan lumayan tinggi. Oleh karena itu, saya sarankan kalian untuk memakai CPU cooler dari Deepcool SS Mini yang sudah memiliki 2 buah heat pipe dan 1 buah fan hydro bearing dengan ukuran 11 cm yang sudah cukup untuk mendinginkan Intel Core i5 4460 ini. Untuk harganya sendiri berada di Rp108.000. Untuk RAM di sini saya memakai RAM dari Hyperion dengan size-nya 8 GB sebanyak 2 keping menjadi 16, totalnya menjadi 16 GB. 16 GB sudah cukup ya dan sudah menjadi standar di tahun 2024 ini dengan banyaknya game dan aplikasi yang makan banyak RAM. Untuk harga per kepingnya RAM Hyperion 8GB DDR3 ini harganya di Rp114.000 dengan harga 2 kepingnya menjadi di Rp228.000. Untuk storage di sini saya tetap menyarankan kalian untuk menggunakan SSD sebagai sistem. Oleh karena itu saya menggunakan SSD M.2 SATA dari Silicon Power A55 dengan kapasitasnya di 256GB. Saya pilih M.2 karena mobile sudah terdapat slot M.2 ya. Tapi karena mobile saya sarankan tidak ada slot M.2, maka saya sarankan kalian untuk mengambil SSD versi SATA saja yang 2,5 inch. Untuk merek sama saja dari Silicon Power dengan tipe sama juga A55, size-nya di 256GB. Untuk harga sendiri sudah lumayan murah ya, untuk harganya di Rp250.000. Kita lanjut ke bagian rumah atau casingnya. Di sini saya menggunakan casing Infinity Zeus ya. Saya beli di second di wilayah saya. Tapi karena casingnya ini sudah discontinue, maka saya sarankan kalian untuk mengambil casing dari Infinity juga, yaitu Infinity Twist versi yang kedua. Untuk fitur sendiri di sini sudah terdapat tempered glass ya untuk glass panelnya. Sudah ada PSU cover dan desainnya juga cukup bagus ya menurut saya. Untuk harganya juga cukup murah di Rp285.000. Untuk supply semua daya komponen di sini, saya menggunakan power supply dari Artec 500 watt yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Tapi karena PSU Artec ini saya lihat sudah tidak ada yang menjualnya lagi, saya sarankan kalian untuk ambil PSU dari Watt ST Player DK 500 watt dan juga sudah bersertifikasi 80+ bronze. Untuk harganya sendiri berada di Rp584.000. Kemudian terakhir yaitu ada VGA card. Saya menggunakan MSI GTX 1050 Ti
Gaming X dengan 4GB, 128 bit, dan GDDR5. Walaupun VGA ini sudah berumur 7 tahun, tapi VGA ini masih bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Apalagi untuk harga pasarannya di sini berada di harga 1 jutaan. Untuk yang saya sarankan mungkin dari merek lain ya, tapi untuk performanya itu mungkin sama saja. Untuk harga GTX 1050 Ti ini berada di harga 1,2 jutaan untuk harga secondnya. Tapi mungkin kalian bisa saja mendapatkan harga VGA ini dengan harga di bawahnya. Di sini saya ada menambahkan aksesoris ya seperti fan sebanyak 6 buah dengan LED biru dan merah. Tapi sebenarnya kalian cukup menggunakan 3 buah fan saja ya, yaitu 2-nya sebagai intake dan 1 di belakang sebagai outtake. Untuk harga fan casing ini berada di 26.000 untuk satu piecesnya, dan kalian bisa memilih warna sesuai selera kalian. Itu semua kemudian yang saya gunakan di sini. Untuk list harganya saya akan tampilkan di sini. Untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi, dan juga harganya yang saya dapat ini berada di di Januari ya, di tahun 2024. Jadi kemungkinan untuk harga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu tes PC ini di 13 game. Simak video berikut ini. Pertama, kita tes dulu dengan game-game yang cukup ringan dan jadul ya, yaitu ada game Valorant dengan resolusi 1080p dan settingannya ini di low semua. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 100 FPS dan minimum FPS-nya berada di 90-an FPS. Walaupun belum bisa dibilang untuk cocok untuk kompetitif, tapi dengan FPS segini masih sangat playable untuk dimainkan. Lanjut ke game kedua ada game Dota 2 dengan resolusi 1080p dan settingnya berada di low. Untuk rata-rata FPS-nya ketika scene ringan ya, itu berada di 80-an FPS, dan ketika ada scene berat seperti terjadinya war, itu FPS bisa menurun ke 50-an FPS, tapi tidak ada yang namanya starter dan masih sangat playable untuk dimainkan. Untuk game Genshin Impact di resolusi 1080p dan settingannya medium, di sini mendapatkan FPS lempeng ya di 60 FPS, karena untuk game ini FPS-nya hanya bisa mentok di 60 FPS, walaupun kadang bisa turun juga ke 50 FPS ketika ada FPS skill yang cukup berat. Lalu ada game GTA 5 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di high. Untuk rata-rata FPS-nya mendapatkan di 75 FPS dan minimum FPS-nya berada di 60 FPS ketika ada efek ledakan. Game selanjutnya ada game Apex Legends dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di low. Untuk FPS-nya mendapatkan rata-rata di 78 FPS dan minimum FPS-nya bisa mencapai di 50 FPS ketika ada skill yang dikeluarkan. Walaupun lagi-lagi belum bisa dibilang untuk kompetitif, tapi dengan FPS segini masih sangat playable untuk memainkan Apex Legends di PC ini. Selanjutnya ada game yang baru keluar tahun ini ya, yaitu ada Counter Strike 2 dengan resolusi 1080p dan settingannya di low. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 103 FPS dengan minimum FPS-nya berada di 80-an FPS. Lanjut ada game bola dari Konami yaitu eFootball 2024 dengan resolusi 1080p dan settingannya itu custom ya, ada medium, ada low, kalian bisa lihat saja di layar ini. Untuk rata-rata FPS itu lempeng di 60 FPS karena FPS-nya itu di lock, tapi FPS akan turun ketika ada highlight ya seperti selebrasi, tapi itu tidak mengganggu gameplay sama sekali. Lalu ada game pesaingnya yaitu dari EA yaitu FIFA, tapi yang saya tes ini FIFA 23 ya, tidak FIFA 24. Dengan resolusi 900p, karena saya coba di 1080p itu tidak ada yang playable. FPS-nya saya lock di 60 FPS agar tidak ada lag dan screen tearing, dan settingannya tak taruh di medium. Untuk rata-rata FPS-nya berlempeng di 60 FPS ya, tapi FPS-nya akan turun ke 50-an ketika ada scene corner kick ataupun free kick.
Game selanjutnya ada game Forza Horizon 5 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di medium. Untuk rata FPS-nya berada di 62 fps dan minimum FPS-nya berada di 47 fps. Game selanjutnya mulai kita ke game yang agak berat ya, yaitu ada God of War dengan resolusi 1080p dan settingannya saya taruh di original. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 35 fps dan kadang minimum FPS-nya bisa turun menyentuh di 29 fps. Lalu ada game Marvel Spider-Man Remaster dengan resolusi 1080p dan settingannya di medium. Untuk FPS-nya dapatkan rata-rata di 52 fps dengan minimum FPS yang berada di 40 fps. Lalu ada game Cyberpunk 2077 lagi-lagi dengan resolusi 900p ya, karena di 1080p itu tidak ada playable dan settingannya saya taruh di medium. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 36 fps ya, dan minimum FPS-nya kadang saya nyentuh di sekitaran 28 fps. Tapi masih sangat playable untuk dimainkan, apalagi game seberat Cyberpunk yang sangat memberikan CPU maupun GPU. Game terakhir ada RDR 2 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di low. Untuk rata-rata FPS-nya masih oke ya di 42 fps dan minimumnya di 30 fps yang masih lagi-lagi playable untuk dimainkan. Apalagi game ini fase-nya tidak terlalu cepat, jadi masih enjoy lah untuk dimainkan, apalagi dengan grafik sekelas RDR 2. Kita lanjut ke bagian live streaming. Di sini menggunakan software OBS ya, yang saya akan live streaming di YouTube. Dengan encodernya saya menggunakan Nvidia NVENC H264. Bitrate saya taruh di 7000 kbps dengan resolusi 1080p 60 fps. Dan saya menggunakan internet dengan uploadnya di 30 mbps. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk hasil live streamingnya sangat lancar, tidak ada patah-patah. Mungkin ini berkat dari encoder Nvidia cukup lumayan lah untuk digunakan live streaming. Bisa saja kalian bisa menaikkan untuk bitrate-nya sedikit jika internet kalian memadai. Untuk hasil live streaming fullnya kalian bisa cek di YouTube saya di bagian live. Oke, itu dia hasil rakitan kali ini. Untuk kesimpulannya ya bisa dibilang PC ini sudah bisa dipakai ya untuk live streaming dan gaming berat, walaupun di beberapa game harus menurunkan settingan atau resolusi ke lebih rendah, tapi tetap masih playable untuk dimainkan. Untuk link pembeliannya lagi-lagi kalian bisa cek di deskripsi. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.